Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yani di channel saya Ahmad Milenial Inspirasi. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman petani kelapa sawit yang terutama petani mandiri, petani yang melakukan penyemaian bibit secara mandiri. Di sini saya ingin berbagi tentang masalah bibit upkir atau bibit abnormal. Jadi teman-teman, saya imbau, jadi apabila kita membeli bibit kelapa sawit, kita semai sendiri. Kita semai, tidak semua kecambah kelapa sawit yang kita semai itu tumbuh dengan normal ya teman-teman. Di sini saya punya panduan. Di sini ada abnormal yang bernama grass leaf atau narrow leaf, Colanthe, twisted short, crinkle leaf, rolled leaf, chimera, dan ini selanjutnya. Dan ini juga ada untuk bibit yang sudah minorsi, ada white internode, short internode, juvenile, sterile, erect, flat top from, giant from, acute vein, limb, run, chimera, narrow vein, short bud infanae. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit yang ada bibit yang upkir yang ada di yang saya punya. Ini semua sudah saya tandai ya teman-teman sampai sini. Jadi pertama ini teman-teman, ini kriterianya mirip twisted short ya teman-teman. Nah ini yang kedua mirip sama yang tengah, Colanthe. Ini bibit harus diupkir ya teman-teman. Dan juga ada ini tidak ada di brosur. Ini ciri-ciri bibit seperti ini. Ini ada penjelasan, saya tulis teman-teman. Titik tumbuh abnormal, titik tumbuh tidak berkembang normal, kecil atau malformasi. Gangguan dapat terjadi karena abnormal, hama atau perlakuan. Jadi bibit ini bisa saja dari genetiknya dia terjadi seperti ini, ataupun karena hama, ataupun karena perlakuan kita dalam pembibitan ya teman-teman. Dan selanjutnya ini teridentifikasi crinkle leaf ya teman-teman. Daun berkedut, daun terlihat berkerut, gejala berat akibat faktor genetik, gejala ringan disebabkan karena kekurangan air dan unsur boron ya teman-teman. Jadi dapat kita lihat di sini daunnya berkerut. Di sini juga ujungnya berkerut. Ini apabila setelah kita lakukan pengaplikasian unsur boron, kita kasih air yang cukup, apabila dia tidak pulih, maka bibit ini harus kita upkir ya teman-teman. Ini selanjutnya chimera. Chimera ada pada ini teman-teman. Chimera bibit dengan kelainan berbentuk klorofil pada daun sebagai helai daun berwarna kuning, keputihan tanpa klorofil. Ciri-cirinya ini teman-teman. Ini dan juga ini ya teman-teman. Jadi pada video saya sebelumnya
bibit Chimera ini masih layak ditanam jika gejalanya itu ringan ya teman-teman. Apabila sudah gejalanya sedang sampai berat, tidak diwajibkan untuk ditanam lagi ya teman-teman. Ini selanjutnya ada grass leaf sama roller leaf. Ini kelainan genetik ini yang harus di-upgrade ini hampir mirip ya teman-teman. Ini kalau masih kecilnya daun berbentuk seperti rumput, kelainan ini sudah tampak pada pine nursery ya teman-teman. Dan juga ada di belakangnya berbentuk seperti duri besar di pine nursery. Ya ini ya teman-teman, daunnya agak menggulung. Nah, apabila kalau serangannya ini bukan serangannya teman-teman, abnormalnya sudah parah, ini berbentuk seperti ini ya teman, berbentuk seperti duri. Dan juga ini grass leaf sama roller leaf ini hampir sama ya teman-teman. Pelepah daun tampak menggulung ke arah tegak lurus terhadap tulang daunnya teman-teman. Ini hampir sama teman, dapat kita lihat ini. Nah ini tidak membuka seperti ini ya teman-teman. Nah dia menggulung, hampir menggulung ini teman-teman. Ini bibit seperti ini harus kita upgrade ya teman-teman. Dan juga selanjutnya ada narrow internode, anak daun rapat ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ini jarak antara anak daun rapat dan menjadi bibit menjadi tampak pendek. Bibit ini harus di-upgrade ya teman. Dapat kita lihat di sini. Ini ya teman-teman, jarak anak daunnya antara daun ini sama yang atasnya itu sangat rapat sekali ya teman-teman. Ini bibit ini harus di-upgrade ya teman-teman. Dan selanjutnya ada white internode, anak daun jarang. Anak daun jarang bukan disebabkan oleh etiologi ya teman-teman. Karena kalau etiologi itu bibit meninggi karena disebabkan oleh kekurangan sinar matahari. Di sini bibitnya matahari cukup, tapi kondisi ini teman-teman, jarak antara helai daun ini cukup lumayan jauh jaraknya ya teman-teman. Ini bibit ini harus kita upgrade ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada, ini untuk nama ilmiahnya tidak tahu saya teman-teman ya. Apa tadi udah coba saya cari tahu tapi tidak ketemu ya teman-teman. Daunnya tidak membuka, bibit dengan daun tidak membuka sempurna, ujung daun lengket satu sama lainnya. Ya contohnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat ini antara ujung daun ini masih menyatu ya teman-teman, dari bawah sampai sini ini masih menyatu ya teman-teman. Ini secara terus menerus bibit akan seperti ini ya teman-teman. Ini juga bibit ini harus di-upgrade ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu bibit tegak erek, pelepah dan anak daun tegak dan kurang membuka. Bibit ini harus di-upgrade ya teman-teman. Bisa kita lihat dari jauh kondisi bibitnya. Nah seperti ini ya kondisinya ya teman-teman. Tegak lurus meskipun terkena matahari full, dan bibitnya tidak mau membuka, pelepahnya tidak mau membuka. Ini erek ya teman-teman. Dan selanjutnya ada yang terakhir yaitu juvenil. Di sini kita tulis juvenil ya teman-teman. Anak daun tidak pecah, helai daun tertutup rapat bersatu seluruhnya. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini bibit ini kurang lebih udah umuran 10 bulan ya teman-teman.
Ini kalau memang ini tidak pecah ya teman, dari sini sampai sini. Nah, anakan daunnya tidak pecah ya teman-teman. Ini ada mau pecah tapi dia tidak mau pecah ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang pucuknya juga sama, kayaknya tidak mau pecah ini teman-teman. Nah, di sini masih banyak yang harus dijelaskan, yaitu seperti ini teman, bacanya susah, acut vinae, dia juga lim. Ini tidak ada di bibit saya teman-teman, tidak ada kelainan genetik yang seperti ini. Sama shot internet juga nggak ada, run ini juga nggak ada. Jadi saya tidak bisa menjelaskan ciri-ciri dari bibit ini ya teman-teman. Bibit lim ini dia hidup segan mati tak mau. Hitungan kayak gini ya teman-teman, hidup segan mati tak mau. Dia kayak agak kuning-kuning, dikasih pupuk nggak mau hijau juga, bibitnya seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin video kita ini untuk penjelasan tentang bibit afkir atau bibit abnormal. Ini semua kita kasih nama. Ini erek yang tadi, anak ujung daun lengket, white internode, neurovinae, glass lip atau roulette lip. Ini chimera, ini sprinkle lip, dan selanjutnya ini ya teman-teman, ini. Jadi kepada teman-teman, jika ingin produksi bibitnya itu baik saat ditanam, maka harus selektif kita dalam melakukan seleksi bibit ya teman-teman. Jadi bibit yang memang tidak layak ditanam jangan kita paksa untuk tanam ya teman-teman. Itu akan mengurangi produksi kita saat kita sudah panen nanti ya teman-teman. Mungkin video kita cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman pemula. Di sini saya cuman ingin berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah senior. Di sini kita hanya berbagi, sharing kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari saya Ahmad Yani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.